Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, ini videonya aku tag di hari Rabu ya teman-teman. Nih aku seperti biasa belanja minggu lagi ke pasar tradisional, yaitu Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru. Nah, yang udah biasa nontonin video aku pasti hafal ya dengan pasar ini. Nah, ini seperti biasa ya teman-teman, di hari Rabu ini karena hari kerja, terus jadwalnya anak-anak sekolah, jadi pasarnya itu nggak begitu rame ya teman-teman. Pasar Pagi Arengka ini ramenya itu di hari Sabtu dan Minggu, karena di hari Sabtu dan Minggu itu para pekerja dan sebagian anak sekolah pun ada yang libur, jadi emak-emak kebanyakan belanja di hari itu ya teman-teman. Nah, biasanya sih aku juga jadwal belanjanya itu di hari Sabtu dan Minggu, tapi karena stok ikan aku di rumah udah nggak ada, jadinya di sini aku langsung aja ya belanja ke pasar walaupun di hari sekolah. Tapi sekarang pun di hari Minggu dan Sabtu aku juga nggak bisa belanja ke pasar ya teman-teman, karena di hari Sabtu dan Minggu itu jadwal aku kalau pagi-pagi itu padat banget, yaitu ngantar jemput anak-anak pergi les renang gitu ya. Dan biasanya sih kalau aku ke pasar di hari Sabtu dan Minggu itu, si adik Rafiq itu bisa aku tinggal ya dengan Pak suami. Nah, udah beberapa bulan ini kan Pak suami udah nggak dinas di kota ini lagi, jadi aku nggak bisa juga ninggalin si adik Rafiq itu buat belanja di hari Sabtu dan Minggu. Makanya di sini aku lanjut aja belanjanya itu di mana kalau ikan aku tuh kosong di hari-hari seperti Senin atau Selasa Rabu gitu, aku tetap aja putuskan buat belanja ke pasar ya teman-teman. Karena kalau belanja ke pasar itu lebih hemat juga ya teman-teman. Lebih hematnya itu dari misalnya ikan yang biasanya 1 kilo 40, kalau udah dibawa sama tukang sayur pasti jatuhnya itu jadi 45. Lumayan ya kan, kalau misalnya kita beli ikan tuh sekitar 5 kilo udah lumayan hemat, sekitar 25.000. Nah, tadi tuh aku ke pasar dengan mamaku, terus pulang dari pasar udah kebetulan ini memang udah siang, udah setengah 10 gitu ya teman-teman. Adik Rafiq pun dari pagi juga belum makan, belum sarapan gitu, jadi aku mampir dulu sebentar sebelum pulang makan nasi soto ya. Dan neneknya juga tadi belum sarapan pas aku bawa ke pasar, karena kan aku pagi ini belum masak juga teman-teman, karena memang gak ada stok sama sekali yang mau aku masak di kulkas. Nah, ini sampai di rumah aku lanjut aja food prep untuk protein ikannya. Nah, ini jenis ikan yang aku beli tadi ya teman-teman, ada ikan kerapu. Ikan kerapu itu 1 kilo 40.000, ada bada sekilonya itu 28.000, ada ikan sisi itu 1 kilonya 40.000. Terus ada ikan gole-gole itu 1 kilonya 40.000. Nah, di situ aku juga beli ikan selarnya itu juga sekilo 40.000 ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja ya, aku langsung aja masukin ke dalam kontainer. Terus tadi aku juga beli ikan keong Bali itu 60.000 sekilonya, jadi dihitung tadi semuanya dengan ikan gurapu itu 105.000, tapi diskon 5.000 sama penjualnya, jadi totalnya itu jadi 100.000. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau udah kita langganan sama penjual ikannya pasti ada diskon atau kortingannya. Nah, ini semua protein ikan aku langsung aja masuk ke kulkas ya teman-teman, takutnya lama di luar nanti bau. Itu tadi udah lumayan lama juga aku tinggal, karena tadi itu aku dari pasar antar dulu belanjaan pulang, terus aku tinggal, aku balik lagi ke pasar karena ada yang masih aku cari tadi di pasar, yaitu masih nyari buah markisa ya teman-teman buat obatnya mamaku. Nah, jadi aku tuh sampai di rumah itu udah sekitaran jam 10 lewat gitu ya teman-teman. Nah, ini juga setengah 11 aku mau OTW lagi jemput si Abang Razi pulang MDA.
Nah tadi ikan itu udah aku masukkan ke dalam freezer. Nah ini aku udah pulang juga, jemput si abang itu pulang MDA, udah aku antar juga ke tempat les. Nih lanjut aja aku ngeluarkan jemuran ya teman-teman, karena aku kemarin sore itu mencuci, terus mumpung cuacanya lumayan agak sedikit cerah hari ini aku jemur aja keluar untuk kainnya biar kering 1 hari ya teman-teman. Nah ini lanjut juga aku tuh masak nasi, karena pas tadi aku ke pasar itu nggak ke dapur sama sekali, nggak ada pegang apa-apa, jadinya ini aku lanjut aja buat masak nasi ya teman-teman, karena nasi juga sisa sedikit tadi malam, takut nggak cukup nanti untuk makan siang. Nah seperti biasa tutorial untuk masak nasi ini nggak ada ya teman-teman, pastinya teman-teman di rumah udah pada jago semua ya buat masak nasi. Nah aku kalau masak nasi biar cepat matangnya itu aku masak dulu di atas kompor, udah mendidih baru ini aku langsung pindahkan aja ke dalam magicom. Jadi durasi masaknya itu lumayan agak berkurang ya teman-teman, yang tadinya sekitaran 45 menit dengan cara seperti ini 15 menit udah matang untuk nasinya. Nah ini aku baru lanjut untuk food prep ya teman-teman. Pokoknya kalau udah food prep ini makan waktu banget ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita capeknya pas food prep aja, nanti pas masaknya langsung set aja ya teman-teman. Nah kebetulan kemarin aku juga beli beras, itu berasnya belum aku masukkan ke dalam wadahnya. Jadi di sini habis bongkar belanjaan aku mau refill aja untuk berasnya, nanti sekalian aku taruh ke dalam tempat beras. Nah ini tadi aku belanja ke pasar, total belanjaan aku tuh sekitar 550.000 ya teman-teman. Lumayan untuk belanjaan minggu aku setiap minggunya, pokoknya budgetnya selalu seperti itu ya teman-teman. Nah ini belanjaan aku untuk 1 minggu, kadang bisa lebih juga ya teman-teman. Untuk ikannya tergantung, kalau misalnya aku nggak masak jadi ikan itu bisa sampai 1 minggu lebih ya. Namanya ibu-ibu rumah tangga teman-teman, pasti juga ada rasa mager atau rasa capek ya. Kadang sore itu ikannya habis, jadi aku nggak masak, aku beli aja. Nah ini aku udah selesai aja bongkar belanjaan, lanjut aja di sini aku mau refill ya untuk beras. Nah ini beras 1 karung aku beli 180.000 teman-teman, dengan isinya itu 10 kilo. Nah ini berasnya asli beras Solo ya teman-teman. Nah kalau orang Padang nama berasnya itu ada macamnya, ada beras Solo, ada kurik kusui, ada pandan wangi, pokoknya yang merek seperti itu. Untuk berasnya itu kalau kata orang Melayu perak ya teman-teman, kalau kata bahasa kami di Sumatera Barat berasnya itu teksturnya itu badarai ya teman-teman. Kalau kami terus terang orang Sumatera Barat paling suka dengan beras yang badarai ketimbang dengan yang pulen ya teman-teman. Sebetulnya beras pulen itu lembut loh teman-teman. Kalau beras yang badarai ini berasnya itu agak sedikit keras gitu. Nah mungkin karena orang Minang itu suka dengan masakan yang bersantan-santan, jadi cocok banget pakai beras yang perak seperti ini. Nah aku juga di pasar itu beli telur ya teman-teman, 1 papan telur. Perasa menurut aku minggu ini lumayan agak turun. Ini ukuran jumbo, aku beli sepapannya itu 52.000 ya teman-teman. Biasanya sih 55 atau sekitar 54.000. Nah tadi itu kebetulan ada yang pecah pas aku bawa ya teman-teman, jadi aku cium nggak busuk gitu ya teman-teman, cuma retak, mungkin karena pas membawanya nggak hati-hati tadi. Nah jadi di sini sambil aku itu food prep ya teman-teman, aku minta tolong nenek anak-anak buat masaknya itu yang simpel aja. Kebetulan masih ada juga sisa ikan yang semalam, jadi aku suruh aja nenek anak-anak masak telur dadar, tapi kata nenek anak-anak bikin telur soun aja. Ya udah, mana yang suka nenek anak-anak aja. Nah ini lanjut karena aku beli tahu putih, jadi sisinin untuk tahu putihnya biar ada rasa seperti biasa.
Di sini aku mau rebus lagi menggunakan bumbu marinasi ikan goreng. Terus biar lebih awet juga untuk tahunya, biar tahan lama ya teman-teman, nggak cepat bergelindir gitu untuk tahunya. Nah biasanya sih teman-teman kalau dengan cara seperti itu aku pernah 2 minggu ya naruh tahu di kulkas, tapi balik dari pasar itu aku langsung rebus pakai bumbu, terus baru aku simpan ke dalam kulkas setelah airnya itu dingin ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, di sini aku juga beli wortel, aku langsung aja bongkarin untuk belanjaan aku untuk yang bahan kering-keringnya ya teman-teman. Kalau untuk cabai sekarang ini di tempatku ada harganya macam-macam. Itu karena aku beli cabenya itu cabai bukit, jadi sekilonya itu 40.000 ya teman-teman. Kalau untuk cabai Medan kemarin itu harganya sekilonya itu 34.000. Nah selisihnya itu juga nggak banyak ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ya harga cabai di tempat aku ini mahal. Kemarin ada yang komen sih di kolom komentar, katanya kalau di tempat dia harga cabai murah, seperempatnya itu nggak sampai 15.000 atau berapa gitu ya teman-teman. Pokoknya setengah kilonya itu aku dengar nggak sampai 15.000 gitu ya. Mungkin karena kondisinya gitu juga teman-teman, kondisi di daerah aku mungkin nggak ada juga petani cabenya kali ya teman-teman, makanya cabenya itu didatangkan biasanya dari Sumbar dan juga dari Sumatera gitu, seperti Medan. Biasanya ada juga cabai Jawa dan cabai Aceh, cuma aku nggak tahu bedanya di mana ya teman-teman. Tapi kalau kami daerah Pekanbaru atau Riau ini biasanya orang tuh lebih suka dengan cabai bukit ya teman-teman, karena cabai bukit ini kalau dimasak dia itu lebih pedas gitu loh teman-teman. Sebagian juga sih yang suka dengan cabai bukit, kayak asli orang Sumbar yang merantau ke sini, mereka itu lebih suka dengan cabai bukit. Nah ini lanjut ya, aku tuh kalau nyimpan cabai langsung aku buangin dengan tangkai-tangkainya ini biar lebih awet aja. Aku nyimpannya di freezer ya teman-teman. Ini cabai sekilo ini stok aku selama seminggu, biasanya lebih sih teman-teman, sekilonya seminggu. Tapi nggak apa-apa, aku beli aja seminggu untuk aku beli aja sekilo untuk minggu ini, semoga aja sampai ya untuk 1 minggu ke depannya. Karena orang di rumah nih pada suka pedas semua teman-teman, apalagi kalau misalnya masak balado itu untuk cabenya itu harus banyak, makanya aku setiap masak balado itu cabenya itu kelihatan merah ya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah yang nggak biasa liatin cabai seperti itu mungkin takut kali ya lihat mau makannya gitu kali ya teman-teman. Tapi orang di rumah udah biasa ya dengan cabai yang merah merona di atas sambal. Nah ini lanjut aja teman-teman, masih ada sisa cabai minggu kemarin. Ini langsung aja ya aku campur, aku taruh di bagian atas biar masak nanti itu yang aku ambil terlebih dahulu. Nah ini udah selesai aja aku petikin untuk tangkai cabai. Di sini aku mau masukin dulu untuk toge ke dalam box kontainernya. Nah itu toge lumayan banyak ya, 2000 aku beli tadi sekalian pas aku beli tahu ya teman-teman. Nah ini brokoli ya teman-teman. Nah brokoli saat ini lumayan agak mahal ya 1 kilonya di tempat aku. Nah kalau di tempat teman-teman kalau beli brokoli apakah seperti ini juga dengan bonggol-bonggol, terus dengan daun-daun dan juga dengan batangnya digulung seperti itu? Kalau di tempat aku beli brokoli seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman pada heran ya kok brokolinya seperti itu ya, karena aku lihat di video teman-teman kalau beli brokoli itu cuma bunganya aja ya. Kalau ini enggak loh teman-teman, dibungkus langsung dengan pohon-pohonnya, itu maksudnya dimasukin dengan daun-daunnya. Nah kadang berat loh teman-teman buat beli brokoli itu, karena keberatan itu di bonggolnya tadi. Tapi gimana lagi ya Abang Rafiq, adek
Rafiq sama Bang Razik itu suka banget dengan sayur yang ditambah brokoli. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting anak itu mau makan sayur dan bisa juga buat gizi untuk kesehatan anak-anak ya. Mahal-mahal pun kalau emak-emak anaknya itu doyan pasti dijabanin ya teman-teman. Nah aku orangnya seperti itu ya teman-teman. Misalnya anakku doyan dengan makanan itu atau dengan ikan itu tapi harganya itu mahal, dimanapun pasti akan aku jabanin buat belinya. Karena menurutku kalau udah sakit semua makanan itu nggak ada yang bisa kita telan ya teman-teman. Jadi pas beliau sehat, pas mereka pada sehat, minta dimasakin ikan atau dimasakin apa gitu ya, pasti aku jabanin buat bikinnya. Gimana nih apa emak-emak di rumah ada yang sama seperti aku? Boleh dong komen di kolom komentar. Karena kata Pak suami, ketika anak sehat, ketika dia minta sesuatu yang mau dimakannya, dibikin aja, atau misalnya kita nggak bisa bikin, dibeliin nggak masalah. Karena nanti kalau udah sakit satu pun dia nggak akan bisa makan, walaupun kita tanya hari ini mau makan apa nak. Kalau kata Pak suami udah terlambat buat ditanya. Karena kalau orang sakit itu pasti nggak akan ada ya dia milih mau makan apa, karena nggak ada selera ya kan untuk kita makan. Tahu ya teman-teman, ini dubbingnya agak sedikit melenceng, tapi kadang aku nggak tahu kalau dubbing ini harus ngomong apa lagi. Karena ya teman-teman udah tahu kan apa aja yang aku belanjain lewat video ini. Ya begitulah teman-teman, susahnya kalau konten itu pasti dubbingnya. Nah ini lanjut ya, tadi itu aku juga beli daun bawang. Itu daun bawang aku beli 3.000, agak lumayan murah untuk daun bawang beberapa minggu ini teman-teman. Jadi 3.000 itu udah lumayan banyak. Nah aku juga beli serai, itu serai aku beli 2.000 ya. Nah ini belanjaan aku di minggu ini teman-teman. Udah ada buahnya, udah ada proteinnya juga. Pokoknya udah komplit ya untuk minggu ini. Semoga selalu diberi rezeki untuk bisa belanja seperti ini ya teman-teman, untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti ini, terutamanya untuk makan ya teman-teman. Nah di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sedia nontonin video aku dari awal hingga akhir. Semoga ya kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah di video ini aku bukan bermaksud untuk pamer ya teman-teman. Kalau aku tuh sanggup belanja ini tuh enggak ya teman-teman. Aku ini bikin video agar teman-teman bisa termotivasi buat pupret juga sama seperti aku ya teman-teman. Karena pupret ini bisa mempercepat dan meringkas pekerjaan kita di pagi hari. Nah apalagi kita yang masih mempunyai anak kecil, anak balita, dan anak yang masih sekolah, wajib banget menurut aku untuk pupret ya. Dan semoga aja ya video aku ini bisa bermanfaat, menghibur, dan memberi inspirasi buat teman-teman semua. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman videonya aku. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Nah ini lanjut aja ya, aku nyusun-nyusun semua ke dalam kulkas. Assalamualaikum, see you, bye bye.